Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih bisa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat melaksanakan ibadah puasa di tahun 2021 ini. Tentu ini patut kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Di antara nikmat yang sangat besar di bulan Ramadan ini, selain bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga diingatkan bahwa Ramadan ini bulan yang penuh dengan rahmat. Tentu kita masih ingat bagaimana bulan Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa kesuksesan Nabi Muhammad di dalam memimpin perang Badar itu juga dilaksanakan pada bulan Ramadan. Di Indonesia, detik-detik proklamasi itu juga terlaksana ataupun dilaksanakan juga pada bulan Ramadan. Tepatnya pada tanggal 9 Ramadan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sahabat-sahabat Bawaslu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemerdekaan yang telah kita raih ini tentu rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hasil daripada perjuangan para pejuang-pejuang tempo dulu dari seluruh unsur golongan, dari berbagai macam agama, suku, dan ras yang ada di Indonesia. Maka karena ini perjuangan, kemerdekaan yang kita dapatkan ini adalah hasil daripada perjuangan, maka tugas kita semuanya sebagai kaum muda, bagaimana agar kemudian kemerdekaan ini bisa kita rawat, bisa kita jaga dengan persatuan dan kesatuan. Karena dengan persatuan maka kita akan mampu melakukan pembangunan. Perbedaan yang ada di Indonesia bukanlah menjadi satu halangan, bukanlah menjadi satu ancaman, tetapi perbedaan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya adalah bahwa hai manusia, bahwa sesungguhnya aku telah menciptakan kalian, yaitu seorang perempuan, seorang laki-laki dan juga perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian bisa saling mengenal. Ini adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kemudian Allah itu menciptakan kita dalam aneka ragam yang berbeda-beda? Karena ini adalah kebahagiaan bagi kita bersama. Bisa kita bayangkan para sahabat Bawaslu sekalian, coba bayangkan kalau misalkan kemudian kita diciptakan hanya dalam satu wujud yang sama, hanya perempuan saja yang diciptakan oleh Allah, tentu tidak akan menarik. Begitu juga kalau kemudian yang diciptakan oleh Allah hanya kelompok laki-laki saja, itu saya kira juga tidak menarik. Atau hanya kulit putih saja, itu saya kira juga tidak menarik. Inilah kenapa kemudian Allah menciptakan kita dalam aneka ragam yang berbeda-beda. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang mancung, dan lain sebagainya. Ini adalah keanekaragaman. Bagi Allah, ketika Allah menginginkan
sama, tentu ini adalah sesuatu yang mudah. Tetapi Allah tidak menjadikan itu. Biar apa? Biar kita saling mengenal, biar kita bisa saling tolong-menolong, biar kita bisa saling membantu. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, terkait dengan kerukunan nasional, maka kita punya sumbangsih di daerah untuk kemudian ikut mensukseskan kerukunan tingkat nasional. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, setidaknya ada 4 bingkai yang perlu kita rawat bersama agar kemudian kerukunan ini bisa terus kita jaga. Yang pertama adalah bingkai politik, yang kedua adalah bingkai yuridis, yang ketiga adalah bingkai sosiologis, yang keempat adalah bingkai teologis. Dari bingkai politik, tentu ini sudah menjadi konsensus secara nasional, menjadi kesepakatan kita bersama bahwa Indonesia itu dibentuk melalui berbagai macam perbedaan. Ada sekian suku, ada ratusan bahasa, dan juga ada 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Tentu ini menjadi sesuatu kekayaan yang sangat luar biasa. Maka karena ini perbedaan adalah mutlak, pluralisme mutlak, maka ini harus menjadi kesepakatan kita bersama. Perbedaan menjadi kekuatan kita, bukan menjadi ancaman bagi kita. Yang kedua adalah bingkai yuridis. Dari sisi bingkai yuridis ini, maka kemudian kita harus patuh pada hukum. Ketika ada golongan yang mencoba untuk memecah belah bangsa, ketika ada golongan yang mencoba untuk merusak kerukunan yang coba kita bangun, maka kami memohon pemerintah untuk segera bersikap tegas, bertindak cepat agar kerukunan ini bisa terus kita jaga, kerukunan bisa terus kita rawat. Yang ketiga, dari bingkai sosiologis, tentu kita harus memahami antara satu kultur dengan kultur yang lain, antara satu budaya dengan budaya yang lain, bahwa budaya masyarakat Indonesia adalah suka dengan tolong-menolong, suka dengan membantu. Jadi kita sangat senang ketika dalam suasana Ramadan seperti ini, kita banyak menyaksikan sahabat-sahabat kita yang beragama non-muslim, yang memberikan buka bersama pada sahabat-sahabat muslim. Tentu ini memberikan pandangan yang membahagiakan bagi kita. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan bingkai teologis. Nah, ini kami mohon betul bahwa tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh organisasi masyarakat untuk terus bisa mengajak kepada golongannya, kepada kaumnya untuk mengajarkan tentang betapa pentingnya kedamaian. Jangan sebaliknya malah mengajarkan tentang permusuhan. Allah telah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi bertolong-menolonglah kalian dengan kebaikan, jangan pernah tolong-menolong dalam hal berbuat dosa dan permusuhan. Ini patut kita renungkan, mengingat akhir-akhir ini ada beberapa kelompok yang mencoba untuk kemudian membuat kegaduhan. Maka tugas bagi kita bersama untuk merawat kerukunan ini. Sahabat Bawaslu yang dirahmati Allah, alhamdulillah terkait dengan pilkada di Kabupaten Grobogan ini sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih ya dari segenap jajaran Forum Kerukunan Umat Beragama, mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada
penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu, karena alhamdulillah penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Grobogan bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan alhamdulillah terpilih Bupati untuk periode 2021-2024 ini. Demikian sahabat Bawaslu yang dirahmati Allah, beberapa hal yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.